Profesor Andi Muhammad Siddiq Yunus lahir dari orang tua yang keduanya berprofesi sebagai guru, yakni almarhum Andi Muhammad Yunus Baso dan almarhumah Haji Andi Siti Mangindara Hussein. Dari SMA, beliau melanjutkan pendidikan di jurusan Teknik Elektro Unhas bidang Sistem Tenaga Listrik dan selesai dengan predikat lulusan terbaik. Pada tahun 2001, beliau diterima menjadi dosen di Prodi Teknik Konversi Energi jurusan Teknik Mesin. Pada tahun 2006, beliau mendapatkan beasiswa TPS-DP dari Asian Development Bank untuk melanjutkan studi S2 di Queensland University of Technology, Brisbane, Australia. Di tahun 2008, beberapa bulan setelah menikah dengan Andi Sutriani Esos, beliau melanjutkan studi S3 atau doktoral di Curtin University, Perth, Australia dengan full beasiswa dari Dikti. Fokus di bidang energi terbarukan, khususnya pembangkit listrik tenaga bayu, beliau sukses mempublikasikan beberapa jurnal internasional bereputasi di IEEE dan IET, serta mengikuti beberapa international conference seperti di Detroit, Michigan, USA tahun 2011 dan beberapa di kota Australia. Selesai di akhir tahun 2012, beliau kembali mengabdi ke tanah air dan tetap aktif meneliti hingga mendapatkan beberapa hibah penelitian tingkat nasional yang hasil penelitiannya diterbitkan di beberapa jurnal bereputasi seperti IEEE Access dan IEEE Transaction. Beliau juga banyak mengikuti ajang international conference seperti di Turki, Jepang, Mesir, dan Malaysia. Di tahun 2015, beliau berhasil mendapatkan beasiswa dari pemerintah Belanda untuk mengikuti short course di bidang Small Hydropower Development di UNESCO Ehe-Delft. Beberapa prestasi yang beliau peroleh diantaranya sebagai dosen teladan 1 pada tahun 2019 dan 2021, Best Presenter dan Best Paper Award pada beberapa international conference. Beliau saat ini juga aktif sebagai reviewer di berbagai jurnal internasional bereputasi seperti di IEEE Access, IEEE Transaction, Canadian Journal, dan lain-lain. Saat ini beliau aktif sebagai reviewer proposal penelitian dan pengabdian Kemenristek Dikbud dan juga aktif sebagai asesor kompetensi bidang distribusi tenaga listrik di PT LSKI ATKI. Saat ini, beliau telah mendapatkan 1 paten granted dan 3 dalam tahap review, 1 buku chapter internasional berbahasa Inggris dan 1 buku telah terbit dan 2 dalam proses review. Beliau berhasil mencapai jabatan profesor dengan loncat jabatan dari lektor 3D ke profesor pada bulan Februari 2022. Dalam kegiatan sehari-hari Prof. Siddiq, saya melihat banyak sekali kegiatan-kegiatan beliau yang berkaitan dengan manajemen ASN. Jadi Prof. Siddiq sendiri ini merupakan dosen ASN yang mulai berkarir pada tahun 2001 sebagai dosen program studi konversi energi jurusan Teknik Mesin di Politeknik Negeri Ujung Pandang. Sebagai dosen, Prof. Siddiq berpatokan pada Tridharma Perguruan Tinggi Pendidikan. Beliau selalu meningkatkan kompetensi beliau dengan mengikuti konferensi-konferensi baik di luar maupun di dalam negeri. Menggunakan dengan baik dan benar hak ASN untuk melanjutkan studi dan menjadi pegawai berprestasi. Karena lolos beasiswa S2 dari TPS-DP, ASEAN Development Bank, dan beasiswa S3 dari Dikti. Memiliki karir yang berprogres atas prestasi yang diraih beliau dari jabatan fungsional lektor 3D menjadi profesor di tahun Februari 2022. Implementasi Smart ASN yang dilakukan oleh Prof. Siddiq adalah sebagai berikut. 1. Memiliki cakupan networking yang luas atas prestasi beasiswa yang pernah beliau raih. Beliau membuat networking dan berhasil mendapat undangan study short course di Belanda dengan fokus teknologi hydropower. 2. Menguasai bahasa asing. Selain dibuktikan dengan masa studi di Australia yang panjang, beliau juga telah menerbitkan buku dalam bahasa Inggris. 3.
berjiwa nasionalisme. Setelah selesai dari studinya pada tahun 2012 akhir, Prof. Sidik kembali ke tanah air untuk menjalankan profesinya sebagai dosen, reviewer untuk jurnal sesuai bidang ilmu, dan reviewer dari Kemendikbudristek di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Diawali sebagai mahasiswa program Diploma 3 Politeknik Unhas pada tahun 1993, program studi teknik konversi energi, beliau kemudian melanjutkan program sarjana di Universitas Hasanuddin, jurusan Teknik Elektro pada tahun 1997 sampai tahun 2000. Di awal karirnya sebagai dosen Politeknik Negeri Ujung Pandang, Profesor Marwan melanjutkan studi program Magister of Engineering Science di Queensland University of Technology Brisbane, Australia pada bulan Januari 2006 sampai Desember 2006. Kemudian mengikuti program Philosophy of Doctor atau PhD di University of Southern Queensland, Toowoomba, Australia pada tahun 2009 sampai 2011. Sampai akhirnya mengambil program Philosophy of Doctor atau PhD di Queensland University of Technology Brisbane, Australia pada tahun 2011 sampai tahun 2013. Semua bidang ilmu yang diikuti dari sarjana S1 sampai PhD adalah Electrical Power Engineering. Sebagai seorang pengajar dan peneliti, Profesor Marwan mempunyai tanggung jawab untuk mempublikasikan beberapa jurnal. Pada tahun 2020 hingga 2021, beberapa tulisan telah dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi. Jurnal pertama dengan judul The Impact of Probability of Electricity Price Spike and Outside Temperature to Define Total Expected Cost for Air Conditioning, di mana tulisan ini dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi Energi. Jurnal ini mempunyai impact faktor 7,147 dan SJR 2,04. Jurnal ini dipublikasikan oleh Elsevier dengan 53 indeks database internasional, diantaranya yaitu Scopus dan Web of Science. Selanjutnya jurnal kedua dengan judul The Effect of Raw Material on Energy Cost Reduction in Building. Tulisan ini dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi Q1 dengan impact faktor 4,724 dan SJR 0,9. Juga dengan indeks database internasional diantaranya yaitu Scopus dan Web of Science. Selain menulis jurnal, Profesor Marwan juga telah menulis beberapa buku. Di antaranya yaitu pada tahun 2017 dengan judul buku Belajar Mudah MATLAB beserta aplikasinya. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Andi Yogyakarta dengan jumlah halaman 276. Buku ini telah dijadikan sebagai buku referensi pada beberapa perpustakaan dari beberapa universitas di seluruh Indonesia seperti Perpustakaan Nasional RI, Telkom University, Perpustakaan IT Telkom Jakarta, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan, Universitas Negeri Malang, Institut Teknologi Sumatera, dan Politeknik Negeri Balikpapan. Sesuai dengan video yang telah ditampilkan sebelumnya, kami dapat memetik pelajaran manajemen ASN berupa 1. Sesuai dengan kualifikasi beliau, Profesor Marwan diangkat menjadi PNS pada tahun 2001 dan prestasi karir tertingginya meraih gelar profesor dengan pangkat golongan pembina utama muda 4A di usia 47 tahun. Dan yang kedua, menjalankan kewajibannya sebagai dosen ASN tidak hanya memberikan pengajaran, tetapi beliau juga melakukan penelitian yang berupa artikel ilmiah dalam 5 tahun terakhir, dan 4 artikel di antara yang beliau telah ciptakan adalah terbitan jurnal bereputasi seperti Elsevier. Yang ketiga, menggunakan haknya sebagai ASN untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan bidang minat, dibuktikan dengan beliau lolos untuk tugas belajar S2 dan S3 hingga meraih gelar PhD di Australia. Tidak hanya baik dari sisi manajemen ASN-nya, Prof. Marwan juga sangat memperhatikan smart ASN. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hal. Yang pertama, penerapan digital ethics, yakni beliau membuat buku-buku di mana buku tersebut dijadikan media pembelajaran beberapa universitas di Indonesia.
Kedua, beliau menerapkan digital skills, di mana kita lihat beberapa karya ilmiah beliau itu sangat banyak. Terlebih, ada beberapa karya ilmiah yang bereputasi internasional. Yang ketiga, beliau menerapkan entrepreneurship ASN, yaitu beliau sebagai seorang pembicara dalam beberapa pertemuan ilmiah. Selama 5 tahun ini, beliau sudah 11 kali menjadi seorang pembicara dalam pertemuan ilmiah.